dengan tepat menggunakan event pilot, kemudian teknis mengelola registrasi dan juga luaran publikasi dengan conference system atau COSI, teknis seputar indexing proceeding di Indonesia dari berbagai publisher, dan juga yang terakhir adalah strategi kerjasama dengan penerbit jurnal. Seperti itu. Baik, di sini telah hadir Bapak Didi Utomo. Selamat siang Pak Didi. Oke, selamat siang, Bu Selamat Umi. siang. Semoga selalu semangat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan sesi kedua pada hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke sesi kedua, izinkan saya menyampaikan biografi dari Bapak Didi ini. Pak Didi ini merupakan dokter lulusan dari Nagoya University, dan beliau sudah memiliki banyak sekali publikasi, mulai dari publikasi terindeks nasional maupun internasional. Secara Scopus ada lebih dari 44 publikasi. Kemudian beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja, di antaranya dan juga pencapaian. Yang pertama adalah sebagai founder dan juga CEO dari Indio Indonesia. Wah, luar biasa ini. Kemudian yang kedua adalah Gold Medal for iGEM Competition di Boston, USA. Kemudian runner up di Young Scholar in GBT ICE International di Jepang. Kemudian founder dari Future Science Publisher, founder dari Akademisi Conference Organizer, kemudian founder dari Generasi Peneliti, Klinik Jurnal juga, kemudian co-founder dari Research Hub dan juga Chain Lab atau ngelabkampus.com, dan juga sangat aktif di banyak sekali bisnis akademik seperti itu. Untuk research interest atau peminatan dari Pak Didi ini adalah pada natural product mode of action, kemudian drug development, dan juga protein target identification, molecular docking, and dynamic simulation. Lebih ke bioinformatik gitu ya Pak Didik ya. Oke, Nah, baik. Seperti itu tadi biografi singkat dari Pak Didik. Selanjutnya kita masuki sesi kedua. Baik Pak Didik, silahkan disampaikan, waktu kami berikan kepada Pak Didik. oke, terima kasih banyak Bu Umi, terima kasih banyak tim Klinik Jurnal, ya Bu Konita, Bu Mega, dan juga Bapak Ibu peserta ya. Untuk workshop kali ini saya dapat informasi itu ada 18 peserta ya yang mengikuti dari berbagai conference di Indonesia. Jadi hari ini saya akan share dua hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan output publikasi, terus yang kedua nanti ada demonstrasi ya, atau nanti Bapak Ibu juga dapat akun yang bisa digunakan untuk menghandle atau menangani international conference gitu. Jadi kalau dari Klinik Jurnal sendiri itu mungkin sudah 5 tahun lebih atau 6 tahun lebih ya menangani international conference output publikasinya. Tapi baru 3 tahun terakhir sejak awal COVID ya 2020 atau 2019 akhir kami memulai bisnis international conference organizer. Jadi setiap tahun mungkin sekitar 15 conference ya. Nah, karena pengalaman tersebut, karena banyak menangani conference, kami ingin share sebenarnya, terutama untuk panitia conference di Indonesia itu bisa menggunakan apa namanya IT solution ya, yang bisa mempermudah menghandle conference gitu. Jadi penekanan untuk workshop kali ini adalah bagaimana kita mengenal IT solution atau software atau aplikasi yang bisa mempermudah panitia dalam mengelola conference. Itu yang menjadi poin penting ya. Coba saya share screen dulu. Sudah terlihat Bu Umi? Sudah Pak Didik, Oke, sudah jadi terlihat. saya beri judul ya, ini saya sesuaikan karena tadi saya juga mengikuti dari sesi yang pertama dari Prof. UR. Prof. UR memang sangat top kalau menurut saya, top dalam menangani output publikasi di bidang komputer ya, IEEE. Kalau saya sendiri bidangnya biomedical science ya, jadi banyak berbiologi dari biologi biological science, jadi banyak ke arah penerbitnya AIP sama IOP gitu untuk output yang Scopus. Ini kita bahas tentang terkait dengan output publikasi, termasuk nanti kita diskusikan terkait dengan bagaimana conference Bapak Ibu bisa mendapatkan MOU, kemudian IT solution untuk conference ya. Ini nanti yang saya jelaskan tadi kita akan demonstrasi terkait penggunaannya dan akunnya juga kami share ke Bapak Ibu semua. Outline-nya yang pertama adalah kita akan mengenal ya macam-macam output ya, karena ada yang outputnya hanya proceeding atau ada juga yang mengkombinasikan dengan jurnal. Yang kedua, memastikan indexing luaran conference ini sebenarnya berguna untuk panitia
ketika baru pertama kali sebenarnya menghandle conference, karena seringkali panitia di Indonesia itu menjanjikan dan kita kutip bahwa nanti pasti terindeks Scopus, tapi nanti pesertanya atau autornya nanti protes kok nggak ada ujung-ujungnya ini terindeks gitu. Jadi panitianya bingung ini siapa yang harus memastikan gitu. Jadi kita sebagai pengelola panitia harus memastikan bagaimana luaran ini benar-benar terindeks apa tidak dan strateginya bagaimana. Kemudian mempersiapkan conference website dengan cepat ya. Ini terutama kita sebagai dosen atau peneliti yang backgroundnya bukan orang IT, backgroundnya tidak bisa programming, itu pasti membutuhkan orang IT ya. Tapi karena saat ini teknologi sudah sangat-sangat cepat perkembangannya, ada yang bikin website dibantu oleh AI, ada yang saat ini kami siapkan yaitu event pilot ya. Tinggal mindahkan dari Tor saja ke formnya disiapkan sudah jadi website gitu. Jadi itu yang akan kita bahas nanti. Kemudian sistem manajemen conference. Manajemen conference ada dua ya, yaitu untuk proses registrasinya, yang kedua adalah untuk output publikasinya. Jadi nanti ada submit abstrak, submit full text, reviewnya, itu yang akan kita coba. Jadi nanti kita coba kenal juga di dunia ini ada berapa sih sistem manajemen conference gitu kan ya. Itu mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa sharing ya pengalamannya menggunakan sistem manajemen conference yang lain gitu. Nah, yang kami kenalkan atau demokan nanti adalah sistem yang namanya event pilot, itu yang untuk membuat website otomatis. Kemudian ada COSI ya, itu conference system, yaitu manajemen conference-nya mulai dari registrasi sampai bagaimana proses reviewnya. Atau bahasa mudahnya COSI ini seperti OJS ya, OJS dari conference tapi dipermudah atau dibuat lebih bagus. Karena sebenarnya ada juga yang disiapkan oleh PKP itu namanya OCS ya, Open Conference System. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan juga. Oke, jadi kami sebenarnya memulai bisnis ya, atau memulai bahwa ada layanan terkait dengan IT solution ini dan akan mempermudah para Bapak Ibu dosen dan peneliti, karena kami tahu sebenarnya tugas dari Bapak Ibu dosen dan apalagi ada tambahan administrasi ya, sehingga kita ingin memberikan solusi bagaimana mempermudah kerja para Bapak Ibu yang jadi panitia gitu. Jadi biasanya IT solution ada, tapi professional team ini juga harus ada ya. Profesional tim itu bahasa mudahnya adalah perpanjangan tangan ya dari Bapak Ibu panitia menjadi di SK kepanitiaan. Tapi siapa yang mau eksekusi dengan cepat gitu. Kadang-kadang yang curhat ke kami adalah ketua panitianya. Tim saya nggak gerak-gerak Pak Didik, gimana ini caranya? Udah apa hire profesional tim aja gitu. Tapi panitianya tetap ada. Mereka tinggal approval aja gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang saat ini banyak dipakai di conference di Indonesia ya. Oleh karena itu ketika kami rilis tahun 2020 itu kalau nggak salah 2020 itu sekitar 17 international conference ya dari semua kampus ya, mungkin bisa dicek di website kami, baik UNER, UB, YARSI, kampus-kampus yang besar juga menggunakan layanan kami ya untuk terkait dengan conference organizer gitu. Nah, tahun 2020 naik terus ya, 2021, 2022 juga semakin banyak conference yang kerjasama, karena sebenarnya kalau orang dibantu kan ya seneng ya, jadi ada yang membantu dan lebih mudah kerjanya gitu. Jadi itu yang diharapkan di Indonesia sebenarnya. Kemudian yang kedua ini yang menjadi beban tersendiri. Jadi enggak, kadang-kadang panitia konferensinya udah bukan qualified ya, sudah berpengalaman lah. Nggak perlu Pak Didi, kami nggak perlu dibantu untuk menangani konferensinya. Tapi satu masalah yang kami itu perlu bantuan adalah output publikasi gitu. Ini yang menjadi tantangan juga, karena sebenarnya bisa menangani. Cuman kan panitia kan selesai acara kan harusnya kan pengen bebas ya. Nah, output publikasi ini bisa berjalan sampai 6 bulan, bisa sampai setahun gitu. Nah, itu siapa dosen yang mau mau diriwi oleh peserta terus-menerus ditanya. Jadi kadang-kadang mereka nanti tolong dibantu bahwa semua komunikasi ke autor itu dari pihak ini jurnal gitu. Jadi kami yang komunikasi, kami yang jelaskan. Jadi dosennya sudah tidak diriwi atau tidak diganggu lah oleh para peserta. Dan kami akan memastikan dan melaporkan tiap bulan bagaimana perkembangannya. Jadi kalau menurut saya saat ini peluang terbesarnya adalah bagaimana output publikasi ini bisa ditangani dengan baik ya. Terutama kalau memang Scopus, indeks Scopus ya disampaikan Scopus, kalau tidak ya disampaikan tidak gitu. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Terutama bagaimana kita bisa bekerja sama dengan penerbit ya untuk conference kita. Nah, ada dua, yang pertama itu adalah online proceeding. Online proceeding ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Ada banyak, ada KNE, ada AIP, yang IEEE tadi. Tapi dua tipe ini berbeda caranya sebenarnya. Kalau online proceeding itu memang sudah ada
formnya ya, atau ada pengajuannya resmi ya dari tiap itu apa namanya publisher. Tapi yang menjadi kendala adalah skopnya ini saat ini benar-benar spesifik. Untuk skop kesehatan, skop kesehatan terutama ya itu sangat sangat susah untuk masuk ke AIP ataupun IOP. Bahkan IOP tahun 2021 ya mungkin ya, itu waktu itu sampai discontinue juga dari Scopus. 2023 itu tidak, saya belum menemukan satu conference yang kerjasama dengan IOP ya. Hampir semuanya itu pindah ke AIP gitu. Jadi IOP-nya sendiri itu bahkan ada beberapa kampus yang menyatakan bahwa kayaknya Pak Didi ini kampus kami sudah di blacklist sama IOP gitu kan. Satu pun conference nggak ada dapat MOU sama sekali gitu kan ya. Jadi gimana ini solusinya gitu. Jadi bahkan conference scope-nya sesuai itu nggak mau kerjasama lagi gitu. Karena apa? Karena track record sebelumnya banyak panitia itu memasukkan artikel yang di luar scope gitu. Jadi kayak di blacklist gitu. Itu yang saat ini terjadi di Indonesia. Jadi susah banget kerjasama dengan IOP. Tapi AIP itu baru masih ada banyak yang kerjasama ya. Kami bulan kemarin bulan apa Agustus ya, akhir Juli Juli itu kemarin kami juga submit ya ke AIP salah satu conference dari Universitas Pertamina, nama conference-nya IKUPERTEN ya. Itu dapat MOU, kami yang bantu tangani, kami juga yang bantu proses semuanya. Jadi MOU-nya masih jalan ya, masih ada beberapa conference yang dapat MOU dari AIP. Nah, jurnal ini menjadi peluang juga kami karena bekerja termasuk dengan Pandawan juga ya, yang sudah Sinta 2, Sinta 3, kerjasama dengan komunitas juga gitu. Itu kami banyak bekerja sama dengan ketua editornya yang mengelola jurnal Tridek Sinta gitu. Jadi output luaran jurnal ini kami masukkan di conference. Jadi peserta itu bisa memilih apa namanya output luaran tidak hanya ke proceeding tapi bisa ke jurnal. Terutama untuk yang saya tekankan adalah untuk yang bidangnya kesehatan ya. Itu banyak sekali sekarang ke jurnal, termasuk juga ke jurnal-jurnal Scopus ya. Itu kita juga banyak kerjasama dengan editornya untuk apa istilahnya memberikan peluang kepada peserta conference, cuma ada kekurangannya ya. Untuk output publikasi yang di jurnal ini biasanya hanya diberikan beberapa slot ya, misalnya hanya 3 artikel atau 5 artikel yang akan diterbitkan gitu. Jadi nggak banyak. Jadi solusinya untuk panitia conference nanti yang memilih output publikasinya adalah jurnal, itu sebaiknya bekerjasama dengan banyak jurnal, tidak hanya bergantung pada satu jurnal saja. Kecuali dapat program spesial isu ya. Spesial isu kalau bidang kesehatan itu ada namanya PAMJ ya. Pan African Medical Journal, itu kalau nggak salah saat ini masih Scopus Q3, itu ada program spesial isunya juga. Jadi bisa diproses ke sana gitu. Kami kayaknya 2 kali proses ke PMJ gitu untuk conference kedokteran gitu. Nah, ini sebenarnya MOU ini itu bisa dilakukan sendiri oleh panitia. Bisa juga dibantu oleh kami berperannya ya, terutama perusahaan klinik jurnal ya. Berperannya adalah menjembatani atau membantu bagaimana conference ini dapat MOU gitu. Setelah dapat MOU bisa diserahkan ke panitia, diproses mandiri boleh, dibantu kami juga boleh gitu. Itu yang selama ini terjadi ya. Jadi kami sebagai untuk membantu menghubungkan, karena kenapa? Karena sebenarnya kami sudah terbiasa saja berhubungan dengan beberapa editor gitu. Jadi kami menggunakan email yang sama, jadi editor sudah tahu bahwa kami membantu beberapa conference di Indonesia untuk bisa mendapatkan MOU dengan mereka. Nah, ini yang kita harus tahu ya. Ini publisher yang umumnya digunakan tapi non Scopus ya. Ini kenapa kita bilang non Scopus, karena memang ada beberapa publisher yang menjanjikan ya, atau ditulisnya will be submitted to Scopus Index gitu, atau to WWS Index. Tapi kok nggak ter apa namanya nggak terindeks ya gitu. Jadi ini harus kita kenal bahwa itu kayak apa ya, promosi saja lah gitu. Jadi untuk memastikannya cek saja ke nanti conference 2 tahun atau 3 tahun yang lalu judulnya ada nggak di Scopus Index gitu. Jadi apa namanya harus dipastikan. Yang pertama itu ada NST Proceeding ya. Ini levelnya sama semua ya. NST Proceeding ini di Indonesia. Ini salah satu proceeding yang kami kembangkan sendiri di bawah penerbitnya Future Science. Biaya publikasinya satu artikel cuma 350.000 ya. Jadi sangat-sangat terjangkau dibandingkan dengan penerbit yang sama, dengan indexing yang sama ya. Termasuk indeksinya sudah ya, Google Scholar sudah pasti, Copernicus dan lain-lain ya, ada DOAC dan lain-lain ya. Nah, NST Proceeding ini mulai banyak digunakan oleh panitia-panitia conference yang terutama untuk mahasiswa S1 ya, yang tidak perlu outputnya itu ke Scopus gitu, dengan biaya sangat-sangat terjangkau ya. Jadi hanya 350.000 bisa terbit, ada DOI-nya sudah terindeks, KUM bisa 10 gitu, jadi nggak ada masalah.
Nah, yang dua ini yang paling populer saat ini di Indonesia. Kayaknya lebih populer Atlantis Press gitu. Ada Side Press, ada Atlantis Press. Saya dua-duanya sudah pernah berhubungan dengan editornya. Tidak saya gunakan, cuman saya ingin memastikan bahwa apakah mereka mau menjamin, menggaransi bahwa akan terindeks Scopus. Jadi mereka tidak bisa menjamin terindeks Scopus. Kecuali yang terakhir, yang knowledge itu mereka menjamin bisa terindeks Web of Science dengan catatan ya, dengan catatan bahwa memang papernya atau kumpulan artikelnya ada beberapa author dari luar negeri gitu. Jadi nggak bisa full semuanya Indonesia gitu. Terutama ini hanya untuk international conference ya. Nah, biaya rata-rata memang di side press, Atlantis Press, Knowledge itu biaya rata-rata 50 USD ya, atau 50 sampai 100 USD lah. Paling nggak sekitar 1 jutaan lah untuk penerbit-penerbit yang ada ini gitu kan ya. Tapi ya, author di Indonesia ada yang mau, ada yang enggak. Mau kalau misalnya ada logo Scopusnya ya. Tapi kalau kita cek ya, kalau pesertanya pinter ya, oh ini kok ke Atlantis Press ya, ini pasti Scopus apa enggak gitu. Itu harus dipastikan di sana. Nah, ini makanya kita harus waspadai yang menjanjikan artikel pasti terindeks Scopus. Ini jangan sampai kita sebagai penyelenggara ya, karena ini workshopnya untuk penyelenggara ya. Disampaikan penerbitnya, tapi tidak perlu disampaikan bahwa pasti akan terindeks Scopus gitu. Jadi kalau ditulis terindeks Scopus, mungkin ditulis will be submitted, itu nggak apa-apa ya. Itu lebih fair gitu. Jadi tidak ada kata-kata bahwa pasti terindeks gitu. Jadi itu yang harus dipastikan dari penyelenggara internasional conference. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedangkan apa penerbit yang atau publisher yang bisa digunakan untuk panitia conference tapi terindeks Scopus? Ini ada satu IOP, ini banyak digunakan di biologi juga, termasuk biodiversitas. Terus AIP itu terkait dengan fisika juga ya. Ini American Institute of Physics, jadi banyak kajian nanoteknologi, bioinformatik juga bisa masuk ya. IEEE ini computer science, ada EAI. EAI ini ada social science juga, tapi harus dipastikan seriesnya ya. Jadi yang pertama adalah ini kita perlu MOU dengan mereka dan biaya rata-ratanya adalah sekitar 100 USD ya, atau 1,5 juta atau 1,7 juta lah gitu. Itu biaya yang harus kita bayarkan ke penerbit ya, atau APC-nya. Nah, biasanya nanti untuk ke pesertanya mungkin ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, beda-beda ya tiap panitia ya, tergantung dari apa layanan yang diberikan ke peserta gitu, atau dibanding dengan kepesertaan conference gitu. Nah, sekarang ini IOP tadi saya sudah sempat ceritakan ya, bahwa ada yang satu kampus semua konferensinya itu stop, nggak ada MOU sama sekali. Dan mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu di sini yang ada MOU dengan IOP mungkin bisa di-share ya, atau sharing dengan kami ya, terutama tahun 2023. Saya belum mendapatkan, saya sudah kontak beberapa rekan-rekan panitia konferen, ada nggak yang punya MOU dengan IOP? Belum Pak Didik gitu. Kami pindah ke AIP gitu. Ya akhirnya kami ada beberapa orang yang ke AIP ini. Kalau IEEE ini baru apa namanya kita connect ya ke Pak Prof UR, Prof Untung Raharja, untuk bisa membantu ke depan terutama ke bidang-bidang computer science. EAI ini masih belum banyak kami gunakan, tapi yang menjadi sorotan adalah kita harus memastikan terbitnya di series mana, karena ada beberapa poster conference mengatakan bahwa terindeks Scopus di EAI. Dicek dulu atau ditanya dulu ke panitia, ini seriesnya yang mana EAI? Ini maksudnya masih penerbit ya gitu. Jadi ada seriesnya masing-masing gitu. Jadi seriesnya ada ISSN-nya. Nah, itu yang bisa dicek bahwa ini terindeks apa tidak gitu. Sama seperti IOP ya. IOP, AIP itu ada ISS-nya semua dan bisa dicek track record-nya sebelumnya terindeks Scopus apa tidak gitu. Itu yang harus dipastikan oleh semua panitia penyelenggara ya. Biar autornya itu tidak protes gitu. Atau kita yang nggak memahami bahwa oh ternyata nggak selalu terindeks gitu, masih dijanjikan saja gitu. Itu bebannya di panitianya yang menangani proceeding sih gitu. Kasihan apa dituntut terus-menerus sama autornya gitu. Kemudian bagaimana caranya dapat MOU ya? Ini secara teknis ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang berpengalaman, cuman saya berikan beberapa tips yang kami gunakan. Yang pastikan website sudah lengkap terisi ya. Ini yang paling paling utama sebenarnya, karena kenapa? Semua publisher itu memastikan bahwa ini tuh layak diberikan MOU itu setelah publishernya ngecek website kita gitu. Jadi biasanya kami menyesuaikan skopnya ya. Oh, kami mau kerjasama dengan AIP. Awalnya kami mengkonsep conference ini skopnya banyak gitu kan ya. Kita coba reduksi khusus mengarah yang nanti bisa diterima oleh AIP gitu. Jadi hal-hal tersebut biasanya kami lakukan untuk menyesuaikan dengan keinginannya penerbit gitu.
Jadi jangan sampai nanti artikel-artikel yang diterima tidak sesuai dengan keinginannya penerbit. Ini skop harus spesifik dan sesuai dengan keinginan publisher ya. Jadi harus kadang-kadang kalau pindah penerbit ya harus kita sesuaikan lagi ya. Jadi ini benar-benar kita menyesuaikan dengan keinginan publisher. Kemudian nama scientific committee itu dikenal atau punya reputasi ya. Jadi mungkin ada ke IEEE kita kerjasama dengan Prof UR, maka otomatis scientific committee-nya sudah dikenal ya oleh para editor-editor di IEEE sehingga akan lebih mudah. Nah kami saat ini di IOP nggak ada ya, tapi IIP ada ya. Jadi kalau ke IIP kami bisa bantu untuk bisa mendapatkan MOU-nya. Kemudian hubungi editor melalui orang yang sudah dikenal ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang menangani conference, sebelumnya sudah ada MOU dengan IIP atau IOP. Nah, panitia sebelumnya, ketua panitia sebelumnya itu jangan lepas tangan ya atau kontak lagi. Bahwa minta tolong untuk dihubungi lagi ya apa namanya penerbitnya, nanti menggunakan email yang sama, kemudian baru dialihkan ke ketua panitia yang baru. Jadi jangan istilahnya jangan memulai dari nol lagi ya untuk mengenalkan lagi. Jadi harus menggunakan atau melewati jalur yang sudah dibuat atau diawali oleh pendahulunya atau seniornya atau ketua sebelumnya ya. Itu yang biasanya kami lakukan selama ini ya. Jadi ketika ada komunikasi seperti itu ke panitia ketua konferen yang baru, kami hubungi yang baru Pak Didi, jangan panitia yang lama saja yang menghubungi gitu. Jadi sudah ada biasanya sudah ada kontraknya dan sudah ada informasinya bahwa nanti konferensi selanjutnya itu dilaksanakan tanggal berapa gitu. Jadi tidak memulai hal yang baru. Kemudian dapatkan rekomendasi sebelum menghubungi ya. Jadi biasanya ini kalau kenal ya atau mungkin menghubungi editor jurnal dan lain-lain, saya misalnya kita kenal dengan apa Bu Umi untuk ketua editor dari jurnal Sinta 1 misalnya, kita sampaikan saja bahwa saya punya rekan ini, tolong dibantu biar kerjasama, itu nggak masalah ya. Kita di dunia akademik untuk menjelaskan bahwa kita dapat rekomendasi dari siapa gitu. Itu yang biasa kami lakukan ya untuk bisa berhasil bisa mendapatkan MOU dan semoga bermanfaat ya dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu semua bagaimana mendapatkan MOU dengan publisher proceeding ataupun publisher jurnal internasional. Nah, setelah tahu mendapatkan MOU-nya, ya pasti kita harus memastikan indeksingnya ya. Ini berguna untuk panitia, berguna juga untuk peserta ya. Untuk peserta juga sangat nanti bisa disampaikan juga ke peserta ya atau ke rekan-rekannya bagaimana kita bisa memastikan indexing artikel kita di Trindex Scopus ya atau Web of Science ya. Kalau database-nya ada dua ya. Database checking itu kita menggunakan scopus.com, nanti kita bisa masukkan ISSN-nya. Kemudian ada juga MGL atau Master Journal List ya. Ini dari Clarivate, ini Web of Science ya. Untuk memastikan bahwa benar terindeks di Web of Science apa tidak gitu. Nah, yang kedua yaitu selain dengan ISSN-nya kita bisa melihat track record artikel yang sudah diterbitkan. Jadi kalau misalnya, oh Pak Didi ini Atlantis Press ini menjanjikan di Scopus gitu. Coba cek aja apa namanya artikel 3 tahun lalu atau bahkan 5 tahun lalu sudah ada belum di Scopus di series tersebut gitu. Kalau belum ada di Scopus di series tersebut di SSN yang sama ya otomatis ya kita nggak bisa percaya bahwa ini bisa terindeks Scopus apa tidak ya karena track recordnya belum ada gitu. Kecuali kita menyampaikannya will be submitted dan bisa saja gagal gitu ya. Itu nggak masalah seperti itu. Itu yang penting. Kemudian ini ceknya ya Bapak Ibu ya sebagai ketua panitia atau sebagai tim apa namanya publikasi ilmiah di konferen nanti silakan dipastikan seriesnya dari EAI, dari IOP, dari publisher macam-macam ya. Itu pastikan bahwa memang ada di dua database ini, baik Scopus atau Web of Science ya. Itu semuanya bisa dicek dan nanti linknya mungkin bisa pakai ini ya MGL Clarivate sama scopus.com gitu. Kalau kita sudah cek di sini otomatis kita tidak akan sampai salah lagi ya bahwa apa namanya kita menulis di output kita terindeks Scopus tapi ternyata tidak. Ini yang saya jelaskan tadi ya, yaitu memastikan series, memastikan ISSN di database, memastikan track record, dan memastikan yang terakhir ya, tidak masuk di predator release. Ini karena saya kaget juga ada beberapa konferen dari perguruan tinggi negeri ya, yang besar sekali, mungkin top 5 Indonesia ya, tapi ada salah satu output publikasinya itu masuk predatory gitu. Jadi ini yang harus karena predatory ini pasti dia akan promosi, pasti dia akan apa namanya menjanjikan ataupun memberikan penawaran ya ke panitia konferen kami bisa terbitkan sekian-sekian, tapi ketika publishernya masuk ke predator ya otomatis akan merugikan autor nanti gitu. Ini yang kita kenal dengan bilis ya. Jadi panitia juga tetap hati-hati bahwa jangan sampai kerjasama dengan penerbit yang ada di bilis gitu.
ya otomatis nanti nggak bisa digunakan oleh para dosen di Indonesia ya. Hal ini masih menjadi perhatian dari tim PAK Dikti. Kemudian kita masuk ke alur registrasi dari publikasi konferen. Ini mungkin tiap konferen beda-beda ya, atau ada yang custom ya. Jadi ada yang submit abstrak dulu, kemudian submit full text, baru oke. Ada yang baru konferen. Ada yang langsung submit full text langsung konferen. Ada yang konferen dulu nanti full textnya di akhir. Gitu. Jadi beda-beda sebenarnya. Tapi sebenarnya yang mau saya tekankan di sini adalah untuk saat ini Bapak Ibu yang mengelola konferen itu untuk konferen itu bagaimana di Indonesia itu tidak hanya berfokus pada full text saja gitu. Jadi saya punya full text, saya punya abstrak, saya presentasikan, kemudian artikelnya terserah saya mau terbitkan di mana. Saya nggak mau ikut program di konferen tersebut. Itu sebaiknya kita fasilitasi juga. Jadi saya selalu menyarankan karena tujuannya konferen ada diseminasi ya. Diseminasi itu ya mengenalkan lah karya-karya kita apa gitu kan ya. Bahkan kalau beberapa di luar negeri itu artikel sudah publish itu nggak apa-apa ikut konferen ya. Karena kita ingin mengenalkan kita itu bekerja dengan ini loh gitu. Jadi kok mengenalkan ke komunitas saintifik ya yang sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Cuman saya lihat masih susah banget di Indonesia itu masih orientasinya adalah konferen publikasi gitu. Jadi belum ke arah mengenalkan saya itu expertise-nya apa, temuan terbaru saya apa gitu. Jadi apa namanya, kalau Bapak Ibu mengenal konferen bisa dimulai ya, bahwa boleh hanya submit abstrak, boleh presentasi tapi nanti full text-nya di akhir gitu, atau full text-nya nanti diproses sendiri secara mandiri. Yang penting difasilitasi bahwa acara ini bisa digunakan untuk diseminasi gitu. Kemudian untuk proses artikelnya ya, ini berbeda-beda juga tiap panitia. Selection ini adalah initial review, editing ini biasanya kayak layout, cek proofreading dan lain-lain. Kemudian disubmit, kemudian publish. Kalau proceeding ini yang membedakan ya. Proceeding yang menentukan kelayakan adalah ketua editor di panitia tersebut gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan penerbitnya ya. Gitu. Jadi yang menentukan layak tidak itu semuanya dari apa namanya panitia. Jadi tidak ada review lagi dari penerbit gitu. Jadi panitia harus melakukan review ya di awal gitu. Nah, berbeda kalau kerjasamanya dengan jurnal gitu. Maka meskipun sudah direview panitia, submit lagi ke jurnal, ada proses review lagi gitu. Review eksternal ya atau blind review ya gitu. Itu tergantung dari ketua editornya karena ketua editornya memastikan bahwa artikel yang terbit harus layak sesuai dengan standar mereka gitu. Jadi itu yang dua hal yang berbeda. Kenapa di proceeding semuanya bisa terbit? Kenapa di jurnal nggak bisa semuanya terbit gitu? Karena yang membuat decision berbeda di sana gitu. Itu yang kami harus informasikan di awal terkait dengan output publikasi. Nah, sekarang pentingnya website ya. Kita mulai masuk ke terkait dengan teknis ya, website dan juga sistem ya. Jadi website ini harus menarik. Jadi website dan poster ya ini ya. Karena saat ini saya itu sebenarnya agak gimana gitu di Indonesia itu konferen itu banyak sekali dan bidangnya itu sama semua ya. Misalnya konferen bioteknologi itu konferen A di kampus A ada, kampus B ada, kampus C ada, semua kampus membuat konferen yang sama. Jadi ini sama dengan kondisi jurnal ya. Jurnal itu semua prodi buat jurnal semua gitu kan ya. Jadi bagaimana sebenarnya bergabung maksudnya ada komunitasnya, di bawah komunitas kah atau apa. Jadi di Indonesia itu terpusat bahwa konferen mau bidang social science terkait dengan finance, digital finance gitu misalnya ya. Ada satu konferen di Indonesia. Semua orang digital finance itu berkumpul di sana. Itu lebih bagus seperti itu ya. Cuman ya susah, saya lihat masih pergerakan ke arah sana masih susah sih gitu. Masih hampir setiap instansi itu buat acara sendiri-sendiri gitu. Jadi belum belum benar-benar terpusat ya, belum benar-benar kolaborasi ya. Nah, pertama adalah pentingnya buat website ya. Di sini harus simple dan impresif. Ini yang susah ya. Kalau menggunakan Open Conference System OCS ya atau menggunakan yang lain tuh agak apa ya, websitenya itu kayak kurang menarik gitu. Belum kekinian lah gitu. Karena website ini akan menjadi acuan utama ya, terutama MOU dengan penerbit dan juga bagaimana peserta melihat bahwa websitenya ini menarik ya gitu. Kemudian proses registrasi itu harus mudah. Nah, ini kalau registrasinya ribet, jelimet, banyak yang harus diisi ya, otomatis peserta juga akan apa namanya malas ya atau kesulitan ya. Karena kita tentunya ingin yang mudah dan simpel gitu. Terus poster ini harus unik ya, unik dan berbeda dari konferen lain yang topik. Jadi ini terutama persaingan mendapatkan peserta ya, mungkin dari keynote speaker dan bagaimana menyajikan
menyajikan posternya itu menjadi lebih menarik. Jadi tapi rata-rata itu sih apa namanya, conference di Indonesia itu posternya itu terlalu standar ya, semuanya sama dan penuh dengan full text yang apa namanya ya, ya informatif tapi tidak to the point ya, jadi banyak teksnya gitu, jadi tidak 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 menarik lah untuk dilihat poster-poster yang ada gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi tantangan Bapak Ibu sebagai pengelola conference, bagaimana membuat website yang menarik dan juga poster yang menarik ke depannya. Nah, untuk membuat website ini saya mulai kenalkan ada namanya program ya atau aplikasi online ya. Ini namanya Event Pilot ya. Ini bisa nanti diinstal di hostingnya Bapak Ibu atau bisa juga membuat secara remote ya. Jadi nggak perlu diinstal juga bisa. Itu Event Pilot ini tujuannya adalah agar panitia yang tidak punya kemampuan atau keahlian di IT ya, nggak bisa programming language untuk di web programming language itu bisa melakukan itu bisa membuat website dengan cepat. Jadi misalnya saya mau 2 hari, 1 hari websitenya jadi, gimana caranya? Ya paling tidak otomatis hanya copy paste dari Tor ya, term of reference ya. Jadi dari susunan acara, dari latar belakang acara, topiknya itu semuanya di copy di namanya Event Pilot ini gitu. Jadi ini bagusnya adalah ada progresnya ya, ada progres websitenya, ada yang sudah selesai berapa, yang belum selesai berapa gitu. Saat ini kami masih ada 12 fitur ya, ada 12 fitur di Event Pilot ini gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana apa namanya teknisnya dalam menggunakan aplikasi ini? Ini saya buat linknya juga ya. Nanti mungkin setelah workshop nanti Bapak Ibu bisa bisa mencoba juga. Saya juga akan mendemonstrasikan sebentar ya terkait dengan call site ini ya, conference website sebenarnya. Tapi kami ubah namanya menjadi Event Pilot ya untuk brandingnya. Jadi di sini ada dashboard. Jadi sama seperti Bapak Ibu kalau kenal WordPress ya. Jadi WordPress itu kan bagaimana kita membuat website dengan mudah ya. Jadi content management sistemnya di sana, CMS-nya di sana. Jadi ada dashboardnya, itu kita tinggal isi saja, kita pilih template yang mana, warnanya apa, nanti isi-isi conference-nya, misalnya conference detail, topiknya, outputnya itu kita tinggal copy paste dari Tor-nya. Jadi kita nggak perlu kesulitan lah gitu. Sama seperti WordPress sebenarnya ini yang kami siapkan ya. Dan ini kami siapkan sebenarnya kenapa? Karena itu tadi ya, kita kerjasama dengan saya sebulan setahun ada 17 conference, mungkin sebulan bisa 2 kali conference ya. Itu kalau mengandalkan satu tim IT itu ya ribet banget, jadi kadang selesai cepat kadang selesai lambat gitu. Jadi dengan adanya ini maka orang yang tidak memahami IT itu bisa langsung copy paste isinya dan bisa jadi websitenya gitu. Mari kita coba lihat ya terkait dengan website ini ya, website ini ya. Kita masuk ke, saya share screen-nya ganti dulu. Insya Allah nanti bisa mencoba semua panitia ya kalau tertarik terkait dengan apa namanya penggunaan website ini. Jadi kita sudah share screen, sudah muncul ya Bumi ya. Jadi ini Sudah. ada sistem website conference ya. Jadi kita coba copy paste terkait dengan apa namanya login username-nya tadi ya. Kita masuk ke websitenya. Ini username-nya saya masukkan. Kemudian passwordnya 123. Nanti silakan dicoba sendiri-sendiri. Saat ini kita lihat demonya di sini ya. Jadi akan masuk ke seperti ini ya, sama seperti Bapak Ibu mengelola jurnal atau mengelola WordPress ya. Jadi di sini kita bisa pilih ya template-nya, mau template seperti apa, kita memilih template ya. Tapi saat ini kita masih memiliki 2 template ya, template Dark Edition sama Light Edition. Nah, yang menarik adalah di bagian conference-nya ya. Di sini kita bisa cek conference detail, itu background-nya, posternya, logonya itu bisa kita ganti secara mudah di sini. Deskripsi juga bisa kita ganti secara mudah ya untuk proses seperti ini. Kalau sudah kita ganti, kita tinggal update, kemudian kita bisa visit ke conference-nya ya. Gitu. Nah, visit ke conference website-nya tinggal ke visit website ini ya. Misalnya ini kita ganti nama lengkap conference,
conference klinik jurnal. Jadi nggak perlu ini kita update ya. Klik update conference berhasil, kemudian kita visit website. Nah, website ini di-create otomatis ya sama program ya. Nah, ini ada conference klinik jurnal yang saya ketik tadi ya. Jadi background image juga bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah 12 apa namanya? 12 fitur yang memang harus ada di conference. Nah, bagaimana kalau nanti saya mau ada lomba apa namanya? Kompetisi yang lain, misalnya ada workshop, ada apa itu disiapkan khusus sama tim kami ya. Ada dashboard add more page ya di sini ya. Jadi mau ada workshop atau apa bisa ditambahkan sendiri dan bisa dinamai sendiri ya. Itu. Tapi untuk keisian dari standar di conference itu sudah kami standarkan bahwa harus ada panitianya, harus ada harganya, harus ada footernya, harus ada important date-nya juga gitu. Sehingga apa yang kita lihat di conference di sini itu akan sudah bahkan keynote speaker ya, itu berapapun bisa dan tinggal langsung terframe seperti ini ya gitu. Jadi nanti ada timelinenya juga, itu semuanya dibuat secara standar seperti ini gitu. Itu yang akan apa namanya memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam mempersiapkan website conference dengan cepat. Jadi sekretarisnya bisa mempersiapkan ataupun bahkan mahasiswanya yang membantu bisa mempersiapkan ya. Karena hanya ngisi-ngisi dari Tor saja gitu. Itu yang penting terkait dengan conference website. Nanti silakan dicoba lagi atau kita diskusikan lebih lanjut. Saya lanjutkan ke materinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke materi lagi untuk yang kedua adalah mengenal conference system ya untuk manajemen conference ya. Jadi yang gratis ya, yang bisa digunakan saat ini hanya satu ya, namanya OCS. Open Conference System itu gratis, tidak perlu bayar apapun maupun banyak pesertanya sedikit atau banyak ya. Itu tapi tampilannya jelek sekali, maksudnya tampilan websitenya nanti jelek sekali ya dan integrasinya kurang. Saya sendiri pernah menggunakan tapi akhirnya ya saya ganti nggak jadi gitu. Nah, karena pengalaman tersebut akhirnya kami membentuk tim IT. Bagaimana kita membuat conference system sendiri ya, yang benar-benar apa namanya sesuai keinginan kita lah gitu, yang mudah digunakan dan juga tidak ribet dan juga websitenya bagus gitu. Jadi websitenya bisa kita sesuaikan mau pakai template dari WordPress, mau buat sendiri, mau generate sendiri itu bisa gitu, nggak harus pakai PKP gitu. Nah di sini yang kedua ada isi share ya. Isi share ini juga populer, tadi juga sempat di mana di sesi satu di sempat singgung ada sudah submit ke isi chat dan lain-lain. Saya juga kami juga di UB ya, saya dari Universitas Brawijaya Malang itu dulu memang pakai isi chat juga gitu. Cuman isi chat ini berbayar gitu kan ya. Jadi di awal mungkin bisa gratis ya dengan batasan fitur atau batasan peserta, tapi umumnya kita memang bayar untuk menggunakan di conference ini gitu. Jadi akhirnya kita buat yang baru namanya COSI ya, kita namakan COSI Conference System dan apa namanya termasuk yang saat ini paling banyak ya digunakan di panitia ya, karena sudah lebih dari 10 Pak conference tuh ya tiap bulan pasti ada ya menghubungi untuk menggunakan conference system. Dan harapan saya dengan dikenalkan seperti ini itu rekan-rekan bisa bisa mencoba ya atau bisa tahu bagaimana fitur-fitur yang ini, karena ada fitur-fitur yang nggak akan tersedia di conference management yang lain gitu. Contohnya apa yang paling mudah? Contohnya adalah bagaimana kita bisa meng-create LOE otomatis gitu kan ya. Jadi nggak perlu lagi buat LOE, masukkan nama dan lain-lain gitu. Sudah terdaftar, tinggal diklik, LOE terkirim. Bagaimana sertifikat otomatis itu terkirim gitu kan ya. Jadi sudah selesai acara, klik sertifikat terkirim. Jadi tinggal template-nya kita buat, kita masukkan nanti program yang akan menginput nama dan menginput topik ya gitu. Jadi itu yang akan kita unggulkan sebenarnya, karena orang Indonesia inginnya kan mudah, nggak perlu ngedit-ngedit lagi, tinggal klik terkirim gitu. Itu yang ingin kita unggulkan ke depan dan bisa berkompetisi dengan conference system yang lain gitu. Nah, kita coba kenali lebih detail lagi ya. Tapi kita juga akan praktekkan juga nanti untuk terkait dengan conference system ini, yaitu ada sistem registrasi. Ini sudah pasti ya. Mau registrasi sebagai oral presenter, sebagai partisipan, poster presenter, atau bahkan ikut kompetisi ya, itu bisa ada sistem registrasinya. Nah, payment sama invoicing ini dibuat otomatis ya. Kita menggunakan payment gateway. Payment gateway ini transfernya adalah ke rekening virtual ya gitu. Tapi otomatis masuknya ke rekening perusahaan kami gitu. Jadi tapi bagusnya adalah tidak perlu di cross check lagi.
Jadi nggak perlu ini sudah masuk belum gitu, nggak perlu. Jadi otomatis bisa dicek atau otomatis bahwa ini pembayarannya masuk sesuai dengan payment gateway-nya. Nah, bagaimana kalau panitianya ingin masuk ke rekening rektornya atau rekening panitia? Ya bisa juga. Tapi ya jadi pembayarannya kan dicek oleh panitia tersebut gitu. Jadi nggak bisa otomatis lagi. Kalau otomatis seperti kita belanja di Tokopedia atau di Shopee ya gitu. Nggak perlu lagi mereka konfirmasi bahwa ini sudah nggak perlu upload bukti pembayaran juga gitu. Otomatis sudah terverifikasi dari kode unik yang dimiliki oleh payment gateway tersebut gitu. Dan saat ini banyak yang mulai terbuka ya untuk menggunakan cara-cara seperti itu. Kemudian abstrak dan paper management ini sebenarnya yang kami inginkan dari sistem registrasi ya. Kalau sistem registrasi banyak orang yang bisa buat. Tapi kalau bagaimana ada abstrak dan paper management, bagaimana ada invite reviewer, bagaimana reviewer bisa menambahkan komentar di sana, bagaimana manajemen seperti OJS lah gitu. Bagaimana ada reminder dan lain-lain, itu yang kita inginkan ada di sistem ini gitu. Jadi keunggulan kita ada di sana ya, ada di abstrak dan paper review ya gitu. Kalau automatic email notification itu mungkin sudah umum ya, tapi semua proses itu pasti ada notifikasi baik itu ke panitia ataupun ke author gitu. Nah, yang menjadi tambahan juga ya, ini kalau download submission sama register itu bisa otomatis ya, bisa ekspor dengan Excel, jadi nggak perlu lagi copy paste lah. Nah, dua fitur ini juga kami unggulkan ya, yaitu access to conference room, terutama ini kemarin conference yang full online ya atau hybrid ya, itu kita berikan conference room atau ada poster hall ya. Poster hall ini kayak ruang 3 dimensi untuk ada poster-poster yang bisa di slide. Jadi berkunjung ke ruang 3 dimensi, kemudian mana poster-poster yang bisa dilihat oleh peserta ya. Itu yang kami unggulkan di conference system dan nanti Bapak Ibu bisa mencobanya juga. Gitu. Nah, di conference system atau COSI ini ada 3 peranan atau ada 3 role ya yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama adalah chair ya atau panitia di sini. Panitia terutama bagian publikasi ilmiah. Yaitu bisa memonitor progresnya dan juga bisa memberikan approval ini diterima atau tidak, diserahkan ke reviewer apa tidak, itu semuanya tergantung dari chair ya. Ngecek pembayarannya udah confirm apa belum, itu semuanya ada di chair. Kemudian user ini partisipannya atau peserta konferennya. Ini mereka harus ngisi profil ya, ngisi profil, payment, mendapatkan automatic email dan lain-lainnya. Itu standar untuk sebagai partisipan. Nah, yang ketiga ini yang harus dijelaskan juga ke reviewer ya. Reviewer ini nanti akan mereview abstrak yang masuk dan yang ke dashboard mereka itu hanya yang ditugaskan ke mereka saja. Jadi reviewer nggak akan bisa ngecek semua peserta yang masuk ya, hanya yang ditugaskan ke mereka saja. Itu yang menjadi menarik atau menjadi standar di sistem proses review di international conference. Nah, kita masuk ke teknisnya ya, biar lebih mudah memahaminya. Bagaimana kita nanti di sini saya berikan akunnya juga ya. Jadi rekan-rekan semua di sini bisa mencoba juga. Pertama saya jelaskan fiturnya dulu ya. Di sini fitur ada profil ya. Kita bisa foto profil, kemudian ada submission ya. Submission ini ada submit terkait dengan abstrak dan juga poster ataupun full text ya nanti ya, tergantung dari tipe conference-nya. Status payment juga ada sendiri. Conference room juga ada sendiri di sini. Jadi apa namanya untuk saat ini saya sudah terstandar ya. Jadi ini sudah fitur-fitur yang digunakan oleh peserta, terutama untuk terkait dengan abstrak, full paper sama paymentnya sudah confirm di sini. Gitu. Nah, untuk submission bisa dicek juga ya di sini ya. Sudah selesai review apa belum, itu bisa disesuaikan apa di setting oleh panitia dan peserta tinggal melihat bahwa ini sudah keputusannya apa gitu. Nah, kalau kita masuk kita coba klik untuk ini, saya coba ganti share screen lagi agar kita bisa tahu masuk ke sistemnya apa namanya tadi. COSI. Oke, sudah muncul ya, Bu Umi ya. Ya, sudah, Pak. Jadi COSI ini kami sewakan ke semua panitia conference ya. Berapa lama sewanya? Sewanya itu sekitar ya 1 tahun lah atau sampai artikelnya diterbitkan semua gitu. Tapi untuk mencoba bisa gratis ya. Nah, berapa harganya kalau mau full fitur ya menggunakan apa namanya sistem COSI ini gitu. Itu nggak terbatas jumlah peserta ya. Mau pesertanya 100, 200, 300, 500 nggak kami batasi gitu. Jadi bebas 9 juta udah masuk semuanya. Bagaimana kalau hanya perlu fitur terkait dengan registrasi saja gitu. Itu biayanya hanya 5 juta ya. Jadi tergantung dari paket yang dipakai untuk terkait dengan pembiayaannya.
Nah, kita coba login ya ke sistem KOSI, terutama sebagai peserta terlebih dahulu. Biar kita tahu apa namanya, bagaimana isinya ya, atau bagaimana KOSI ini ketika kita login ke sistem ini. Gitu. Sebagai peserta, akunnya juga sudah saya share di slide ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba juga. Nah, nanti kalau misalnya baru setelah tertarik ya, setelah oh ini sesuai ini untuk untuk conference kami gitu, mungkin baru bisa meeting lebih lanjut lagi ataupun di custom sesuai dengan conference-nya masing-masing gitu. Saya masuk ke sini lagi, emailnya saya masukkan, kemudian passwordnya 123, kita sign in. Apa ini? Should not be. Cek. Semoga nggak terkendala loginnya. Saya coba lagi. Testing. Bismillah. Nah, oke ya, masuk ke ini kalau peserta ya. Kalau peserta masuk ke conference system, KOSI-nya mau registrasi, di halaman awal akan ada pipeline ya, atau ada flowchart mereka harus apa saja gitu. Terutama profilnya, submit abstrak, selesaikan payment dan lain-lain ya. Ini bisa disesuaikan dengan standarnya panitia masing-masing. Kemudian ada submission ya di sini ya. Kita klik submission, kemudian ada abstract submission. Kita bisa klik, kemudian di sini kita bisa isi ya, terutama author information dan lain-lain ya, gitu. Nah, ini kita bisa masukkan judulnya, keyword abstraknya, kemudian keywordnya, kemudian filenya bisa diupload ya, yang file dalam format Word, template-nya juga ada. Kemudian kita klik submit. Nah, kalau misalnya ada beberapa panitia juga kemarin, Pak Didi, kami mau KOSI tapi nggak perlu submit yang form-form seperti ini gitu. Saya maunya langsung submit file saja, gitu. Ya boleh saja, nggak ada masalah. Jadi kami sebagai penyedia platform itu akan menyesuaikan dengan keinginan panitia ya. Jadi otomatis tapi nanti nggak punya data rincian dari koautornya ya gitu. Kenapa kok perlu data seperti ini kayak kita submit ke jurnal ya? First autornya siapa, second autornya siapa? Karena sebenarnya pengelola ingin mendapatkan data-data dari first author ke second author dan third authornya gitu. Tapi kalau langsung submit full text juga nggak apa-apa. Itu sesuai dengan keinginan panitia masing-masing gitu. Nah, untuk poster submission juga sama ya. Ini bisa langsung posternya dalam bentuk PDF, ukuran A1, A3 dan lain-lainnya gitu. Payment juga bisa dicek ya. Paymentnya itu sudah berhasil apa belum? Nanti kalau sudah terbayarkan bisa ada di sini informasinya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat apa namanya ya, peserta itu mudah ataupun menyukai dengan conference system KOSI ini. Biasanya setelah ikut conference dengan sistem KOSI, biasanya panitia kemarin saya menggunakan sistem ini nih gitu. Conference saya mau dong dipakai sistem yang sama dengan ini gitu. Jadi biar lebih terstandar lah gitu, mulai dari registrasi sampai full textnya gitu. Kita coba masuk ke materi yang lain untuk yang apa namanya sebagai chair ya. Jadi jadi kalau misalnya tadi kan sebagai peserta, sekarang bagaimana kalau saya sebagai chair, sebagai panitia ya di sini ya, itu ada loginnya sendiri ya. Jadi tadi sebagai peserta tinggal sign in atau login. Kalau chair ada login chair sebelah kiri, kalau reviewer sebagai login reviewer sebelah kanan. Kita masukkan akun chairnya. Saya sudah share belum ya di sini ya. Ini akun, mungkin nanti saya share ya akun chairnya ya. Belum saya share sepertinya. Jadi di akun chair di sini kita bisa login, kemudian kita bisa cek ya itunya ya apa namanya dashboardnya ya. Di dashboard di sini ada send LOE yang saya ceritakan tadi ya. Jadi panitia bisa mengirimkan LOE ke nama peserta yang sudah registrasi tadi. Kita bisa cek berapa jumlah pesertanya, terus mana yang kita beri LOE, dan kemudian kita bisa assign ya, terutama ke reviewer gitu. Jadi panitia atau editor di sini ya, tugasnya adalah share ke reviewer mana yang harus direview, terutama full textnya ya. Mungkin kalau abstrak bisa saja nggak perlu ke reviewer ya, bisa saja panitia inti yang men-screening mana yang layak dan tidak. Komentarnya juga bisa sederhana ataupun bisa komprehensif ya, tergantung dari ketatnya seleksi dari konferensi panitia tersebut.
tapi semua data yang kita dapatkan itu semuanya bisa diekspor dalam bentuk Excel ya, yang dengan mudah bisa dikelola atau bisa dilaporkan ke panitia yang lain. Gitu. Jadi kalau mau mengekspor datanya. Gitu. Kita coba lanjutkan lagi sebagai reviewer ya, karena fitur ini sebenarnya yang belum banyak dimiliki ya, atau belum banyak disiapkan oleh panitia conference yang lainnya adalah sistem reviewer seperti OJS di sini. Jadi loginnya login as reviewer, kemudian kita ada homepage-nya di sini. Jadi ada guideline untuk reviewer ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana reviewer ini bisa masuk ke Kosinya. Itu ada dua cara. Yang pertama memang kita undang reviewer itu untuk registrasi sendiri. Buat akun dengan emailnya sendiri, buat password sendiri. Tapi bisa juga kita buatkan ya. Jadi kita undang, kita beri akunnya atau kita siapkan akunnya, nanti mereka tinggal login gitu. Jadi tergantung dari seperti apa panitia inginnya. Dan di sini ada dua ya, abstrak yang diassign ke reviewer tersebut atau full paper atau full text yang diassign, yang ditugaskan ke reviewer tersebut. Jadi tadi yang saya sampaikan, reviewer tidak akan melihat semua submission gitu kan ya, tapi hanya yang sesuai bidangnya, sesuai dengan keahliannya saja yang akan direview di sini. Dan guideline-nya bisa dibaca terlebih dahulu sama reviewer tersebut gitu kan ya. Kalau mau ada form dan lain-lain juga nanti bisa dibantu disesuaikan sesuai dengan keinginan dari tim editor di conference tersebut gitu. Itu sistem conference mulai dari peserta, panitia hingga reviewer ya, yang menggunakan conference system. Dan kami berharap ya bahwa sistem seperti ini ke depan bisa diadopsi ya gitu. Kalau mau trial dulu 1 bulan 2 bulan secara gratis, nggak perlu bayar juga kami fasilitasi ya. Jadi karena kan yang penting cocok dulu kan, cocok dulu. Oh, ini sistemnya cocok ini gitu. Kalau cocok ya baru silakan digunakan. Nah, ini tambahan ya informasi ya. Jadi melengkapi dari materi di sesi 1, terutama bagaimana sih agar dapat banyak peserta gitu kan ya. Jadi ini tantangan untuk semua panitia conference karena topiknya banyak yang mirip-mirip, conference-nya banyak yang mirip-mirip, semuanya punya conference masing-masing. Salah satu kuncinya ya memang harus ada jaringan komunitas keilmuan ya Bapak Ibu ya. Kalau buat conference apapun paling tidak menggandeng komunitas keilmuan gitu. Jadi kalau menggandeng komunitas keilmuan ya paling tidak diberikan diskon ya. Diskon 30%, 10%, 15% untuk komunitas tersebut. Otomatis kita akan bisa mendapatkan peserta lebih banyak. Nah, kalau digital marketing, kalau menurut saya saat ini yang efektif itu bukan ads ya, karena ada bayar ya. Bayar IG ads, Facebook ads, dan lain-lain. Tapi ada yang berdampak yaitu dengan paid promote ya. Paid promote ini kita membayar ke influencer ataupun ke orang-orang yang akunnya itu sudah banyak follower, terutama di bidang akademik ya, ataupun kayak promosi di media nasional ya. Ini ada Generasi Peneliti, itu news media untuk akademik, ada Kompas, ada Detik, mereka juga punya lini atau kanal terkait dengan akademik, itu bisa kita promosi di media nasional sehingga eksposurnya lebih tinggi. Dan yang terakhir mungkin ini kalau jasa akademis itu karena punya ribuan grup ya. Jadi grupnya itu mulai dari grup Solusi Scopus ya yang dibawahi Green Journal itu ada sekitar 10.000 lebih ya. Orang ini akreditasi makanya masih lengket. Jadi kalau punya acara di posting di sana itu lebih mudah dapat peserta ya. Kemudian bagaimana dengan peserta dari luar negeri? Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Ini saya kami sering sekali ya diskusi dengan panitia ya, oke lah keynote speakernya dari luar negeri, tapi peserta luar negerinya mana gitu. Salah satu peserta international conference dari luar negeri yang paling banyak yang kami tangani itu namanya conference BBC ya. BBC itu Bioinformatics and Biodiversity Conference gitu. Mungkin bisa dicek nanti itu bagaimana kok bisa banyak peserta luar negerinya. Itu karena kita kerjasama dengan komunitas keilmuan tapi dari luar negeri itu. Jadi kalau ya kuncinya kalau mau dapat peserta dari luar negeri, gandeng komunitas keilmuan, tapi jangan hanya dalam negeri, luar negeri juga. Misalnya asosiasi akuntansi dari Asia Tenggara, dari mana-mana itu diajak kerjasama gitu. Itu memang terbukti jalan bahwa kalau kita menggandeng asosiasi berikan harga khusus, apalagi digratiskan ya, mereka akan kirim sebanyak-banyaknya gitu peserta ke kita gitu. Jadi kerjasamanya dibuat sebaik mungkin dengan komunitas keilmuan gitu. Karena itu yang menjadi fondasi di akademik ya, terutama di international conference gitu. Jadi nggak hanya pesertanya 90% internal saja atau dosen-dosen internalnya dipaksa ya. Oke, dosen-dosen internal gratis dibiayai fakultas dan lain-lain ya, isinya orang-orang dalam semua gitu kan ya. Jadi
Itu yang mulai kita coba apa namanya ya, terapkan ke semua conference yang kerjasama dengan kami. Kemudian kita lanjut ke strategi mendapatkan sponsorship. Ini yang menarik. Jadi kami sebenarnya berbisnis membantu conference itu sebenarnya karena tertarik di sponsorship ya. Jadi ya selain misi menyebarkan ilmu, ada sponsorship. Ini banyak sekali perusahaan, terutama yang butuh panggung ya. Waktu itu memang banyak startup ya. Jadi kami itu banyak bisa menawarkan bahwa kita apa namanya di conference itu sebenarnya nggak hanya ingin dapat sponsorshipnya, tapi bagaimana perusahaan ini itu bisa menjadi pembicara ya. Gitu. Jadi silakan ditawarkan misalnya ke pimpinan Gojek atau ke pimpinan perusahaan baru ya, Shopee atau apa gitu ya, yang apa namanya ketika mereka memberikan sponsorship, berikan kesempatan untuk keynote talk ya, atau ke bank digital misalnya Bank Jago atau apa gitu, undang pimpinannya atau manajernya, direkturnya untuk menjadi pembicara gitu. Jadi otomatis di situ saling memanfaatkan ya, butuh exposure. Jadi exposure-nya nggak hanya logo, nggak hanya apa ya istilahnya booth atau apa gitu, tapi benar-benar dikasih panggung gitu. Itu yang efektif untuk bisa mendapatkan sponsorship. Dan tetap ya menawarkan bisnis ke orang yang dikenal, terutama rekan-rekan dosen yang punya bisnis, itu difasilitasi di conference-conference Bapak Ibu. Menyediakan forum khusus ya, ini brand awareness ini perlu juga. Jadi di sela-sela conference, kemarin ada conference namanya conference penata laboratorium PLPI seluruh Indonesia. Jadi semua laboratorium pendidikan seluruh Indonesia itu datang ke Malang ya, di Hotel Atria. Itu yang ngasih sponsor banyak sekali perusahaan-perusahaan besar terkait dengan lab ya. Jadi menjual alat lab dan kesehatan itu kan mau keluar uang banyak mereka ya. Jadi ada sesi namanya brand awareness. Brand awareness ini setiap sponsor di waktu break diberikan sesi untuk maju ke depan untuk menjelaskan bisnisnya. Itu menariknya ketika ada panitia conference memahami bahwa kita itu sebagai perusahaan itu inginnya tampil ya, ingin dikenal ya gitu. Bukan hanya dapat booth, bukan hanya logo gitu. Ini virtual booth ataupun booth yang real ya di lokasi juga perlu. Terus kolaborasi dengan komunitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sponsorship. Kenapa? Karena otomatis pesertanya banyak dan juga nanti flyernya atau posternya akan disebar di komunitas tersebut sehingga akan lebih dikenal gitu. Nah ini ada tips dari kami yaitu menggandeng startup teknologi atau digital bank, dan juga ada bank juga ataupun BUMN ya yang bisa memberikan apa namanya sponsor ke conference yang sesuai. Nah, ini terakhir dari kami, yaitu terkait dengan manfaat conference organizer ya. Jadi kami klaim lagi bahwa sebenarnya kami itu hanya perpanjangan tangan dari panitia resmi ya. Nama kami tidak akan masuk ke sebagai panitia resmi. Panitia resmi tetap Bapak Ibu semuanya, kami hanya membantu bagaimana agar semuanya bisa dieksekusi dengan baik dan cepat gitu. Semua pekerjaan terkontrol dan dilaporkan secara berkala ya gitu. Nah, bagusnya kalau menggunakan conference organizer itu tidak perlu diinstruksikan ya. Semuanya sudah inisiatif karena ada SOP ya dari conference manager gitu. Jadi ya sama seperti perusahaan ya, sudah ada SOP-nya masing-masing dan semua bekerja. Jadi nggak perlu ketua panitianya harus opera-opera ya atau apa ya, itu keluar-keluar bahwa ayo kerja ini mana hasilnya gitu. Nggak perlu karena sudah ada timelinenya masing-masing. 1 bulan pertama harus selesai apa, 2 bulan kedua harus selesai apa, dan lain-lain ya. Gitu. Menjamin banyaknya peserta conference juga bisa kami lakukan, menjamin luaran publikasi, terutama kerjasama dengan klinik jurnal ya. Itu mana yang sudah kerjasama dan kalau misalnya kalau saya mau kerjasama kira-kira luarannya nanti kerjasama dengan siapa gitu. Kami berikan dulu di awal. Ini. Kalau mau kami dapatkan MOU-nya gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nah, SDM lengkap ya. Nanti mungkin mau offline, mau online, mau hybrid, mau disiapkan MC, moderator, terutama tech admin ya. Terutama yang admin-admin itu bisa kami bantu siapkan ya. Atau bahkan membantu melayani ya peserta dan lain-lain ya. Itu biasanya kami siap untuk support ya. Jadi biar nggak Bapak Ibu dosen yang dihubungi oleh peserta gitu. Itu informasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi ini baik terkait dengan output publikasi ada manfaatnya. Terlebihnya lagi terkait dengan sistem ya yang sudah kami kembangkan. Jadi biar nggak beli dari luar negeri ya. Itu biar nggak beli dari apa namanya perusahaan-perusahaan luar negeri lah gitu. Beli dari perusahaan yang dikembangkan oleh orang-orang dalam negeri dan manfaatnya bisa dirasakan bersama-sama karena kualitas juga sama ya gitu. Itu yang mau kami apa namanya kerjasamakan dengan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Pak Didi dengan materi dan penyampaiannya terkait dengan sistem dan juga manajemen conference di Indonesia. Nah, oke, baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat, tapi sebelumnya mungkin kami undang untuk 3 penanya yang mungkin ingin bertanya secara langsung. Silahkan raise hand atau eh, bertanya via kolom chat. Ya, mungkin masih belum ada untuk yang secara langsung. Nah, baik Pak Didi, di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah untuk menginstalnya ke hosting, bagaimana ya Pak kira-kira caranya? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan file zip code site-nya? Seperti itu. Oke, jadi yang bisa diinstal hosting itu yang coset ya, atau saya katakan tadi kita rebranding menjadi Event Pilot, itu nanti kita berikan file zip filenya ya. Silakan nanti diinstal di hostingnya masing-masing. Kalau perlu bantuan kami untuk menyiapkan juga kami bantu ya. Yang penting diberi akses ke hostingnya ya gitu. Tapi kalau untuk Kosi saat ini tidak perlu diinstal di hosting ya. Jadi Kosi itu kami bisa karena sistem registrasi ya, atau itu kita bisa buat kayak link gitu. Nanti bisa di cover ya, di cover itu di apa namanya, menjadi link conference-nya Bapak Ibu semua, tapi sistemnya menggunakan sistem kami gitu. Kalau yang koset memang kami apa namanya diskusikan dengan tim IT, kemungkinan besar akan diinstal di hostingnya Bapak Ibu masing-masing. Tapi untuk teknisnya kami akan bantu full ya, full support ya untuk teknisnya. Gitu. Dan baru koset ini belum kami rilis sebenarnya. Jadi baru satu conference yang menggunakan ya. Kalau kosi itu udah 2 tahun lebih dan tiap tahun ada banyak yang pakai. Tapi kalau yang website ini itu baru satu conference yang menggunakan. Dan mungkin kesempatan apa namanya launching resminya sebenarnya belum ya. Gitu. Jadi kami berharap dapat feedback sebenarnya dari yang menggunakan pertama kemarin, yaitu ada namanya conference EcoBIOS ya. Itu menggunakan conference sistem ini dan kami ingin dapat feedbacknya. Kalau sudah dapat feedbacknya, mungkin nanti bisa kita launching lebih baik lagi gitu. Kalau Pak Buanda ya mau menggunakan dulu silakan ya. Gitu. Kami bisa berikan secara gratis dulu untuk menggunakan Koset agar tahu bagaimana sistemnya yang bisa digunakan. Gitu. Terima kasih. Tolong disebutkan harganya. Ini harga apa ya? Harga Ya, mungkin kalau yang Koset itu gambaran biaya mungkin, Pak. biaya yang kosi tadi itu 9 juta ya. Itu untuk yang full fitur ya semuanya yang Sen LOE dan lain-lain ya, atau poster hall juga. Kalau yang basic itu 5 juta. Kalau yang konset ini mungkin kami akan jual di harga sekitar 1 sampai 2 juta saja ya. Karena seperti WordPress dan kami ingin banyak yang mendapatkan manfaat. Tapi karena di awal ini terutama Bapak Ibu yang mengikuti acara ini mau menggunakan secara gratis dulu nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi kami siap kerjasama untuk mensupport bagaimana konten Bapak Ibu itu bisa cepat ya untuk disiapkan. Gitu. Oke, baik Pak Didi. Ini masih ada juga pertanyaan lagi. Apakah sistem ini juga menyediakan fitur otomatis untuk pembuatan sertifikat reviewer? Karena mungkin kan mereka akan invite beberapa reviewer dari luar, mungkin seperti itu ya kasusnya. Jadi sebagai apresiasi akan dikirimkan sertifikat, mungkin seperti itu. Oke, ini termasuk permintaan custom ini ya. Kalau permintaan custom itu bisa kita penuhi ya. Jadi kemarin juga ada beberapa ya. Sebenarnya kami nggak memikirkan bahwa sertifikat ini bisa dikirimkan otomatis. Tapi ternyata Pak Didi, tolong dong peserta dikirimi sertifikat otomatis, tinggal klik terkirim semua gitu. Nah, itu untuk peserta kemarin. Nah, ini ada untuk reviewer saat ini belum tersedia. Tapi kami akan menyediakan ya. Kami akan sesuaikan dengan permintaan panitia. Dan tidak ada tambahan biaya lagi kalau sudah apa namanya masuk ke full fitur ya gitu. Jadi kami akan siapkan gitu. Karena sebenarnya ketika ada request seperti ini, itu sistem kami akan lebih sempurna. Gitu. Terus menerus akan lebih sempurna. Gitu. Jadi justru bagus ketika ada request-request baru dan kami tidak akan charge biaya baru ya. Satu paket biaya di awal udah sampai selesai gitu. Mau ada tambahan apa juga kami akan terima lah gitu. Itu yang saat ini kami terapkan ya. Karena kalau ada tambahan biaya lagi itu sulit banget kerjasama dengan instansi ya. Karena sudah deal, sudah MOU, sudah disepakati biaya sekian, nggak mungkin kita tarik biaya lagi. Jadi itu yang kami terapkan saat ini. Gitu, Bu siapa tadi yang tanya ya? Bu Aisyah ya. Dari Guys.
Oke, baik, dari sangat Universitas Islam customable sekali ya. Abdul Berarti Ilah. ini baik dari co-site maupun dari event pilot maupun dari COSI-nya gitu. Benar. Luar biasa, dan saya lihat ini tadi juga simple sehingga mudah sekali untuk digunakan seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Bapak. Izin bertanya, untuk biaya membantu MOU ke Proceeding Scopus itu kira-kira berapa, dan kira-kira siapa yang akan membantu menangani seperti itu, Pak Didi? Oke, terima kasih. Ini dari Bu Sri Susanti ya. Mungkin nanti Bu Mega ya dari pihak Jurnal akan menghubungi Bu Sri Susanti. Jadi untuk biaya membantu berapa biayanya ya. Jadi untuk membantu MOU sendiri itu ada biaya, ada paket layanan ya. Paket layanan yang pertama adalah membantu MOU saja gitu. Itu mungkin sekitar 2 atau 3 juta ya. Itu nanti ada per MOU-nya ada biayanya sekitar 1 juta gitu. Jadi mungkin dianggarkan sekitar 3 sampai 5 juta itu bisa kita bantu mendapatkan MOU. Cuma nanti yang menangani proses artikelnya bisa Bapak Ibu semua sendiri ya, panitia sendiri ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kami dapat MOU tapi nggak perlu bayar itu nanti artikelnya kami yang memproses gitu. Jadi kami dapatkan MOU, Pak Didi saya mau 5 MOU, 1 proceeding 4 jurnal. Kami carikan MOU-nya, tidak perlu bayar apa-apa. Tapi artikel ya nanti diproses via kami gitu. Jadi charge-nya nanti per artikel gitu. Itu yang bisa kami informasikan ya. Terus kami menghubungi siapa? Nanti Bu Mega ya ataupun kami yang akan menghubungi Bu Sri Susanti. Jadi panitia sudah akan komunikasi sendiri dengan Ibu nanti untuk bisa dibantu ya untuk terkait dengan MOU-nya. Itu Bu Sri. Oke, baik. Terima kasih, Pak Didi. Berikut tadi mungkin dari Pak Didi untuk Bu Sri. Ini masih ada banyak pertanyaan lagi ternyata. Boleh. Selanjutnya adalah untuk pendampingan dalam penyelenggaraan international conference. Nah, kalau mungkin ini maksudnya adalah all in semua dari awal sampai Oh, akhir mungkin ini Pak Didi ya. Nah, itu kira-kira berapa untuk biayanya? Kemudian apa saja sih fasilitas yang akan didapat? Nah, seperti itu mungkin pertanyaan dari Ibu Kurnia Budi Skorita gitu. terima kasih banyak ya Bu Kurnia. Ini saya nggak siapkan penawarannya ya, tapi saya berikan gambarannya saja ya. Jadi untuk biaya, untuk membantu persiapan ya, mulai dari sampai membantu mencarikan keynote speaker, website, mencari peserta, hari H sampai output publikasi itu biayanya sekitar 39 juta. Itu all in ya semuanya ya, sudah nggak ada biaya-biaya lagi ya. Itu kecuali nanti artikel processing charge-nya yang berbeda sendiri ya. Itu 39 juta. Fasilitasnya apa saja? Mungkin nanti di perjanjian kerjasama nanti mungkin tim akademisi ya, admin akademisi akan menghubungi Bu Kurnia, sampaikan dulu Bu kalau kami membantu ini poin-poinnya, mulai dari persiapan apa saja. Tadi ada pre-conference, conference-nya sama post-conference ya, itu apa saja yang kami bantu gitu. Itu akan diberikan informasinya terlebih dahulu, atau nanti meeting dulu ya dengan ketua panitianya, atau Bu Kurnia jadi ketua panitia, nanti kami jelaskan lebih detail lagi di penawaran khusus. Mungkin itu akan lebih baik ya, jadi bisa diskusi lebih personal terkait hal tersebut gitu. Itu mungkin untuk Bu Kurnia ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Berikut tadi jawaban dari Pak Didi untuk Bu Kurnia. Baik, sudah sangat jelas ya, karena mungkin ini sifatnya lebih personal, mungkin nanti akan didiskusikan lebih lanjut lagi ya. Baik, dari peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya coba satu pertanyaan sih di sini. Ada panitia yang saat ini sudah kerjasama dengan penerbit yang AIP, IOP, Atlantis ataupun Cypress enggak ya? Boleh angkat tangan kalau yang sudah kerjasama ya. Salah satunya saja, nggak perlu semuanya. Maksudnya yang penerbitnya tadi, coba saya share screen. Bisa raise hand ya, sudah kerjasama dengan penerbit salah satunya di sini atau yang di sini. Ada nggak ya? Ya, mungkin ini Panitia yang dari sudah Bapak Ibu kerjasama ya. yang merupakan Teknologi. panitia conference ya, dan mereka sudah bekerja sama. Mungkin bisa raise hand, silahkan. Belum ada ya? Belum ya. Atau mungkin bisa atau bekerja sama dengan beberapa publisher ini. Saat ini yang masuk ke kami banyak itu minta ke knowledge ya. Ini terutama kalau misalnya ada yang pernah ke salah satu publisher ini, kita bisa sharing terkait dengan berapa APC yang didapatkan gitu kan ya.
Nah, knowledge ini kalau artikel kita itu di atas 60 ya, itu kita bisa mendapatkan hanya 60 atau bahkan di atas 70 itu bisa 50 USD per artikel ya. Tapi kalau artikelnya yang disubmit nanti itu hanya 30 artikel, kita dapatnya 100 USD ya per artikel. Jadi benar-benar jumlah artikel ini mempengaruhi biaya yang harus dibebankan ke autor nanti. Dan pembayarannya ke KN ini mau artikelnya nanti dapatnya misalnya kita klaim ya, di awal kita mau 70 artikel, biayanya itu per artikelnya 50 USD. Maka kita harus bayar nih 50 kali 70 ya. Nah, nanti kalau realnya kok cuma dapatnya 30 artikel ya, otomatis kita harus bayar semua. Itu konsekuensi yang biasanya kita kalau MOU dengan penerbit-penerbit gitu. Nah, kalau dengan MOU dengan NFT Proceeding itu minimalnya adalah 5 artikel ya gitu. Maksimalnya nggak terbatas, mungkin bisa ratusan, tapi biayanya pun semakin banyak semakin murah ya. Tadi saya sampaikan 350.000 tadi, kalau artikelnya mungkin lebih dari 50 ya. Kalau hanya 5 ya mungkin 500.000 atau 600.000 per artikel gitu. Jadi berbeda-beda tiap penerbit, tapi jumlah artikel itu pasti menentukan berapa biayanya. Dan ini bergantung pada nanti harga jual konten kita ya, terutamanya di bundling ya, yang disatukan bahwa nanti kalau bayar ini sekalian publikasi gitu. Maaf Pak, kami bayar buat cari ilmu bukan dapat iklan. Lain kali kalau mau iklan bisa buat acara gratis. Terima kasih. Ini dari Amal Abdillah. Jadi sebenarnya yang kami ingin sharingkan adalah sistem konferennya ya, sama ilmunya ya. Jadi ilmunya bagaimana pengalaman kami menangani konferen, menangani publikasi. Jadi kalau misalnya Pak Yan Amal Abdillah ini merasa bahwa yang disampaikan pada siang hari ini ya, terutama sesi 2 ya, terkait dengan pengalaman kami menangani publikasi, sama menangani bagaimana ada sistem konferen yang fitur-fiturnya apa saja, itu kurang bermanfaat ya. Kami mohon maaf sekali bahwa acara kami ini sebenarnya untuk sharing bagaimana kami pernah menangani beberapa konferen, baik itu permasalahannya atau strateginya untuk sukses gitu. Nah, tentu saja ada hal yang dijual ya, dan tapi kami akan jelaskan lebih detail lagi kalau nanti ada penawaran khusus. Tidak kami jelaskan sekarang gitu. Jadi itu informasinya, dan tetap saja kami mohon maaf ya. Mungkin kalau mau berbicara juga boleh ya Pak Amal Abdillah, apa harapannya yang diinginkan kalau mengikuti acara seperti ini? Informasi apa yang belum sesuai gitu kan ya. Jadi nanti kami jadikan evaluasi. Nanti kami mungkin undang pemateri yang lebih sesuai, sharing pengalamannya ya terkait dengan menangani konferen-konferen yang ditangani gitu. Karena kami hanya berbicara terkait dengan pengalaman saja sebenarnya. Dan karena kami perusahaan ya otomatis ada yang dijual gitu aja sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang sesuai. Gitu Bu Umi. Oke, baik. Baik Pak, Yan Amal mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung? Atau mungkin sudah cukup itu tadi? Boleh kalau mau berbicara langsung ya. Misalnya harapan kami itu dapat informasi seperti ini gitu. Jadi karena kami sebenarnya ingin mencari pemateri sebenarnya yang benar-benar berpengalaman ya. Terutama tadi Prof. UR cerita ke saya, Pak Didi, saya pengalaman menangani konferen IEEE itu sekian banyak gitu kan. Dan publikasinya berhasil semua. Loh Pak, kalau seperti itu jangan disimpan sendiri. Ini panitia banyak yang butuh informasinya gitu. Coba di-share saja gitu pengalamannya gitu. Tapi Prof. Umar juga berbisnis juga gitu kan ya. Jadi sama sebenarnya ya, apa namanya ya, ada bisnisnya di sana gitu. Tapi pengalaman tersebut yang ingin kita share. Nah, mau menggunakan bisnisnya atau tidak itu ya kembali ke panitianya ya. Tapi ilmunya kami share ya. Jadi panitia bisa independen, bisa mengerjakan sendiri-sendiri gitu. Itu sih yang harapan kami. Oke, baik Pak Didi. Sudah sangat jelas juga ya. Tapi mungkin ini Pak Didi, ada yang ingin saya, karena masih menunggu juga, mungkin kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi, mungkin ini Pak Didi, dari klinik jurnal sendiri, kemudian dari conference organizer-nya itu kan juga mungkin sudah banyak sekali ya pengalamannya, mungkin bisa disampaikan ke panitia ini, calon panitia conference mungkin seperti itu, mengenai strategi kerjasama dengan penerbit jurnal. Sebenarnya skemanya biar kita itu lebih mudah, kan kadang MUI juga tidak selalu lolos ya Pak. Nah mungkin ada tips dan juga triknya gitu. Seperti itu mungkin Mbak Didi bisa disampaikan. Oke, jadi yang Supaya lebih mudah. Ya. paling utama sebenarnya kalau sebelum kita kerjasama itu kita cek dulu ya websitenya. Jadi misalnya ada Bapak Ibu
yang mau kerjasama dengan penerbit mana gitu, komponen di website itu kita pastikan dulu. Pertama skopnya, panitianya sudah lengkap, scientific committee-nya siapa gitu kan ya, acaranya di mana. Jadi jangan sampai komponen website itu ada yang kurang gitu kan ya. Jadi, karena itu yang bisa diverifikasi oleh penerbit gitu. Nah itu biasanya kami verifikasi di sana dulu, kami ada checklistnya lah gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan mandiri ya. Jangan sampai ini editornya nggak ada ya, atau nanti scientific committee-nya siapa gitu, atau orang-orangnya ini nggak dikenal lah gitu scientific committee-nya. Kalau mau kerjasama dengan IEEE ya jangan ragu untuk menghubungi Prof UR ya, itu Prof UR senior membernya di IEEE gitu kan ya, jadikan sebagai scientific committee gitu. Maka dengan cara-cara seperti itu kemungkinan gagalnya itu kecil gitu, karena mereka bisa berhubungan langsung dengan editor-editor di penerbit tersebut gitu. Itu yang mau kami tekankan sih. Terutama ke AIP juga ya. AIP kami sering berhubungan, jadi bisa kerjasama dengan orang-orang yang sudah sering berhubungan dengan editor-editor di penerbit-penerbit tersebut. Itu kunci paling utama. Tapi detailnya ada di website ini ya, di slide ini ya, Bu Umi ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Oke, baik. Dari Bapak Ibu semua, bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Wah, ini dari Bu Aisyah, mantap Pak Didi, ilmunya sudah sangat bermanfaat Pak. Oke, Terima luar kasih biasa banyak. memang hari ini ya. Sebenarnya ini pengalaman saja ya, pengalaman dalam menangani konferensi. Tapi setiap orang pasti beda-beda. Justru harapan kami adalah gimana konferensi di Indonesia ini semuanya bisa dapat banyak peserta dan publikasinya itu tidak hanya menjanjikan Scopus tapi benar-benar Scopus gitu. Jadi kerjasamalah dengan orang-orang yang sudah tepat ya, gitu. Terutama tadi Prof UR yang senior member IEEE ataupun orang-orang lain yang sudah punya track record dalam menangani konferensi yang publikasinya terindeks Scopus. Itu aja sih. Terus di slide yang publikasi non Scopus sama Scopus harus diperhatikan ya. Yang mana yang benar-benar Scopus, yang mana hanya menjanjikan will be submitted to Scopus. Itu benar-benar harus diketahui panitia. Kalau tidak nanti sudah MOU, sudah submit ke sana terus lah ini kok will be submitted gitu, itu siapa yang disalahkan gitu kan ya. Itu benar-benar kami ingin diskusikan di sana sebenarnya ke panitia. Oke, baik seperti itu ya Bapak Ibu semua untuk peserta mini workshop hari ini. Memang sangat penting sekali untuk diperhatikan untuk yang disampaikan oleh Pak Didik tadi mengenai output publikasi ya, karena itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengawali dari suatu conference, terutama international conference. Pasti para peserta ini akan melihat kemana sih nanti naskah akan dipublish setelahnya. Nah, mungkin itu juga akan dijadikan pertimbangan utama ya Pak Didi bagi para calon peserta seperti itu. Oke, baik. Ya, ada yang mungkin ingin tanyakan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Oke. Ya, cukup kayaknya Bu Umi sudah Oke, waktu baik. zuhur. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah untuk rangkaian acara webinar, acara mini workshop hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Dengan 2 sesi pemateri. Yang pertama adalah dari Prof. Untung Raharja, kemudian yang kedua adalah dari Bapak Didik Kuswautomo. Dan semoga untuk pemateri atau materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan dan juga untuk menambah jaringan kita dan memudahkan kita untuk melaksanakan konferensi internasional bagi para panitia dan juga umumnya untuk kita semua tentunya untuk menambah insight kita di bidang akademik seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Didi Kuswautomo dan juga Prof. Untung yang sudah hadir hari ini dan juga untuk Bapak Ibu peserta untuk recording acara dan juga sertifikat serta materi nanti akan dikirimkan oleh panitia, jadi mohon ditunggu. Demikian acara webinar pada siang hari ini. Namun sebelumnya mungkin akan ada sesi foto bersama. Baik untuk panitia yang bertugas, silakan untuk sesi kedua ini. Baik, silakan Bapak Ibu untuk on cam ya. Kami tunggu. Silakan untuk on cam. Baik, saya izin dokumentasikan. Saya hitung 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Dah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Kanita. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Baik, demikian acara mini workshop publikasi bereputasi dengan topik strategi sukses mengelola international conference dan juga output publikasi di penerbit Indeks Pop hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.